Kalau kepalanya sedikit tuh nggak dihitung. Nah sama, bukan cuma itu juga, berbuat buruk pun demikian, maksiat pun demikian. Nggak apa-apa dikit ini, kecil, dosa kecil gitu kan. Jadi saat itu sahabat, banyak orang nggak mau beramal besar gitu kan, nggak mau beramal, kenapa? Dianggapnya pahalanya sedikit, bahkan nggak ada pahalanya. Gitu. Misalnya kita berdiri martabak, bisa berdiri martabak. Terus teman-teman pada nongkrong, kita kasih itu pada nongkrong, kasih aja. Makasih ya dia, ya apa biasanya. Padahal pengen mah nggak mau makanan, bukan pengen sedekah, karena mah kagak doyan daripada dibuang gitu kan. Jadi apa? Beda ayatnya. Cuma karena gara-gara nggak suka dengan makanan, maka dikasih ke orang. Nah makanya Rasulullah Allah bilang, katakan ya, wa yu'imut ta'ama ala hubbi, memberikan makanan yang kita suka, itu pahala jauh lebih besar. Pengen di martabak sebenarnya cuma ketapa lagi pengen dulu, enggak rame-rame. Beda nilainya ketika makanan kita nggak doyan kasih orang dengan makanan kita doyan kita kasih orang. Karena apa? Perang batin, Pak, perang batin. Nah, sama ketika berbuat maksiat pun demikian, maka Allah memacu semangat mereka untuk mengerjakan kebaikan sekalipun sedikit, ya. Karena sesungguhnya amal kebaikan sedikit itu lama-kelamaan akan menjadi banyak. Sekaligus Allah memperingatkan mereka terhadap perbuatan jahat walaupun kecil, karena sesungguhnya kejahatan yang sedikit demi sedikit pun nanti akan menjadi banyak. Seperti dalam Sayyidina dan Syariah. Bahkan di akhir tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa iyyakum wa muhaqqiratid dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala dzunuri hatta yuhliknahu. Hindarilah oleh kalian berdosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa kecil itu bila menumpuk pada diri seseorang niscaya akan membinasakan. Bahkan Rasulullah menisbatkan begini, bisa kalian bayangkan ketika kalian berkemah mau masak nih, setiap orang bawa satu ranting kayu. Kalau bapak mau masak bawa satu ranting kayu, matang nggak? Enggak. Nah kalau setiap orang bawa satu ranting kayu, semua bawa dikumpulin jadi besar, maka kita bisa makan bersama. Sama dengan kemaksiatan di negeri ini. Ya kalau cuma satu orang sih yang mabuk nggak masalah. Nah orang mabuk, riba, gina, ya udah. Masing-masing ngumpulin dosa, lama-lama negerinya kan. Maka penting amal ma'ruf nahi bukan di situ. Jangan kita lihat dosa kecil, tapi pada saat kita berbuat dosa. Itu ini sebenarnya ayat pertama yang mendiskolah dari dasarnya, bahwa yang mendiskolah dari dasarnya. Kalau ini kita yakini benar, amalnya aja ya. Amalnya ini masih bukan dibaca ribuan kali ya, bukan begini, bukan. Hati amalnya berbuat kebaikan sekecil apapun yang kita bisa. Karena kita sudah bahas tadi, amal adalah menggunakan daya yang kita miliki, daya fisik, daya fikir, daya materi. Gunakan sedaya kesempatan ini adalah dunia, mazharat akhirat, ini adalah ladang kita buat nanam akhirat nanti. Sebelum kita mati, insya Allah mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita niatkan karena Allah, sekecil apapun. Jangan sampai kita masuk golongan kedua yang kata Rasulullah, dikasih budak tapi cukup untuk menghidupi dunianya saja. Motor cuma bisa ngantri ke kantor, cuma bisa ngantri ke dia pergi, tapi nggak ada manfaatnya. Niatkan sekecil apapun, niatkan Allah, ibadahkan Allah. Kita ke pasar, kita ke kantor, niat apa? Niat kita adalah untuk ibadah, mau apa memberikan nafkah buat anak istri, insya Allah jadi sedekah, menghapus dosa. Baik, ada yang menanyakan? Ustaz, kita misalnya berbuat dosa lah dulu lah, tapi orang itu kita nggak tahu di mana posisinya dan siapa, nggak tahu lah. Saya contoh tawuran lah, yang paling mudah ya, tawuran kita pukulin orangnya itu kita nggak tahu di mana sekarang, mau minta maaf pun ke siapa gitu. Gimana? Ya, masa lalu nih, dulu misal, dulu pernah jadi preman namanya, jadi preman pernah ngebunuh orang, sampai bonyok. Nah, kita mau minta maaf bingung, orangnya di mana, gitu kan? Apa orang masih hidup, udah mati? Yang pertama kita tobat aja, kita menghadap Allah. Ya kita doakan ya. Pertama kita tobat, kita kepada Allah. Yang kedua, usahakan cari, kalau nggak ketemu juga, doakan semoga orang yang saya pukulin tadi, kalau memang sudah meninggal dunia, Allah ampunin. Kita doakan aja gitu.
Allah ampunin, kalau mau di Masjidil semoga Allah berkahi umurnya, panjangkan rezekinya. Dia doakan yang baik. Insya Allah Allah akan membukakan. Yang penting kita usahakan cari dulu, ya. Kalau udah nggak ada sama sekali sudah. Kita mau kemana lagi? Tidak, kita doakan saja semoga orang yang dulu pernah kita pukuli sampai konyol tuh hidupnya baik, baik ketawa. Nggak apa-apa, pernah nginjek orang ya. Ya masa lalu ya, masa lalu. Baik, ada lagi. Ya. Perhitungan yang ditujukan baik itu kebaikan atau kejahatan masa besar zaman. Bagaimana kasusnya untuk orang-orang yang sudah tobat, misalnya ada kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan zaman dulu. Itu bagaimana nanti Pak? Kedua, kalau misalnya nih ada pemimpin dia mengambil suatu kebijakan dan ternyata kebijakan itu umumnya nggak bisa diterima oleh keseluruhan pihak. Pasti ada pihak yang terima, ada pihak yang tidak terima. Misalnya kita umpamakan aja misalnya kayak pembangunan jalan tol misalnya. Niatnya misalnya oke lah baik misalnya untuk misalnya memajukan ekonomi lah bla bla segala macam. Tapi dari hal itu ada juga pihak-pihak yang sebenarnya terzalimi misalnya kita bilang. Baik itu yang ketika pembebasan tanah yang tidak sesuai atau apapun itulah misalnya. Jadi Sepanjang waktu memang ini ya oke gitu. Ya mungkin tercapai tujuannya, tapi ada orang-orang yang mungkin mengutuk kejadian itu gimana Pak? Pertama masalah dosa terhadap Allah sebelum dia tobat. Kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah itu selesai. Karena itulah hebatnya kalimat la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah 70 tahun nih sampai dunia dia maksiat pada Allah. Begitu di 70 tahun la ilaha illallah, maka seluruh keburukannya akan dihapus. Dihapus. Tapi dia ibadah sampai 70 tahun, pas di usia 70 tahun dia malah maksiat, dia malah murtad, keluar. Maka yang 70 tahun itu baiknya kan hangus semuanya. Nah, kalau kita pernah buat masalah kepada manusia, dosa Adam, hak Adam harus diberi. Artinya apa? Kalau memang dulu kita pernah bandul, kembalikan tadi. Kalau kita masih ketemu orang yang minta maaf, kalau memang ada efek dari kejadian kita saat itu, beda sih. Karena urusannya manusia bukan kepada Allah. Kalau kepada Allah insya Allah selesai. Jangan kita tobat. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan pemimpin, entah presiden atau siapapun yang membuat kebijakan nggak populer, artinya baik nentang. Tinggal kita lihat